동남아시아 공군 전력 제표 속에서 한국의 KF-21 보라매가 새로운 전략적 대항으로 떠오르고 있습니다. 네트워크 뉴스입니다. 말레이시아가 차세대 전투기 사업을 위해 KF-21 보라매 도입을 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다. Ada satu kenyataan pahit yang kini mulai disadari Kuala Lumpur, diam terlalu lama di udara berarti siap ditinggal zaman. Ketika Indonesia berani masuk ke meja proyek jet tempur KF-21 Boramae bersama Korea Selatan, Malaysia justru bertahun-tahun sibuk menimbang, menghitung, dan menunda. Kini, setelah program itu mendekati fase operasional, barulah Malaysia ikut melirik. Terlambat, bisa jadi tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Langkah Tentera Udara di Raja Malaysia, TUDM, membuka pembicaraan awal mengenai KF-21 Boramae menandai perubahan sikap penting. Negara yang selama ini terkenal sangat berhati-hati dalam belanja alutsista, akhirnya menyadari bahwa modernisasi Angkatan Udara tidak bisa dibangun di atas pesawat yang sudah melewati masa jayanya. Hornet menua, Su-30 MKM tidak abadi, dan langit kawasan makin padat oleh jet generasi baru. Indonesia, suka atau tidak, telah menjadi cermin. Meski keterlibatan Jakarta dalam proyek KF-21 tidak mulus, satu pesan tidak terbantahkan, Indonesia berani mengambil risiko strategis. Bukan sekadar menjadi pembeli yang pasif. Indonesia duduk sebagai mitra, bukan sekadar pelanggan. Dan di Asia Tenggara, keberanian seperti itu jarang. Malaysia kini tampaknya mulai memahami pelajaran itu. Ketertarikan terhadap KF-21 bukan soal teknologi semata, melainkan soal posisi. Dalam dunia pertahanan modern, siapa yang terlibat sejak awal akan menentukan arah. Siapa yang datang belakangan hanya menyesuaikan diri. KF-21 menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki jet barat mahal atau jet Rusia, syarat risiko, keseimbangan antara kemampuan, harga, dan fleksibilitas politik. Namun, mari bersikap jujur. Negosiasi awal bukanlah kontrak. Pembicaraan bukanlah keputusan. Malaysia masih bergulat dengan masalah klasik, anggaran terbatas, tekanan politik domestik, dan prioritas nasional yang kerap berubah. Maka, wajar jika muncul pertanyaan sinis, apakah ini langkah strategis jangka panjang, atau sekadar reaksi panik agar tak terlihat tertinggal dari Indonesia dan Singapura? Yang jelas, Asia Tenggara sedang berubah. Singapura sudah melompat jauh dengan F-35. Indonesia menggabungkan Rafale dan KF-21. Filipina dan Vietnam mempercepat modernisasi. Dalam peta baru ini, Malaysia tidak bisa lagi bertahan dengan pendekatan cukup untuk hari ini. Di udara, keterlambatan selalu dibayar mahal. Menariknya, pihak yang paling diuntungkan dari dinamika ini justru Korea Selatan. Tanpa banyak retorika geopolitik, Seoul menjual apa yang dibutuhkan kawasan, jet tempur modern tanpa beban politik berlebihan. Jika Indonesia dan Malaysia sama-sama mendekat ke KF-21, maka Korea Selatan secara de facto mengunci posisi strategisnya di Asia Tenggara, sesuatu yang gagal dilakukan banyak raksasa industri pertahanan lainnya. Bagi Indonesia, langkah Malaysia ini terasa seperti pengakuan tak langsung. Jakarta, dengan segala kekurangannya, sudah lebih dulu melangkah. Bukan tanpa masalah, tapi dengan arah. Jika Malaysia benar-benar menyusul, maka Indonesia tidak lagi berdiri sendirian sebagai negara ASEAN yang berani mengambil risiko strategis di sektor udara. Namun jika tidak, maka negosiasi KF-21 ini hanya akan menjadi catatan kaki. Satu lagi, minat awal, yang tidak pernah berani menjadi keputusan. Pada akhirnya, sejarah pertahanan udara tidak mencatat siapa yang paling lama berdiskusi. Ini mencatat siapa yang berani lepas landas saat yang lain masih menghitung jarak landasan. Malaysia kini ada di titik itu. Entah memilih terbang, atau kembali duduk di ruang tunggu, menonton tetangganya menghilang di cakrawala. Dalam dunia pertahanan udara, waktu tidak menunggu. Jet generasi baru tidak memberi ruang bagi keraguan. Dan langit Asia Tenggara, cepat atau lambat, hanya akan diisi oleh mereka yang berani mengambil keputusan, bukan yang terlalu lama menghitung risiko sampai akhirnya kehilangan ketinggian. Indonesia sudah melangkah, meski jalannya tidak mudah. Malaysia kini dihadapkan pada pilihan yang sama, berani mengambil risiko, atau selamanya bermain aman. Karena di dunia pertahanan udara, yang dicatat sejarah bukan siapa yang paling lama berpikir,
melainkan siapa yang berani lepas landas saat yang lain masih ragu. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll